أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم. Samahatul Fudala wal Kiram, para masyayikh, para kiai, para alim, ulama, terkhusus kepada Mufti Al-Kiram Billah Kiai Haji Zaid bin Ali Wafa dari Kecamatan Banyumatis, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Umar Rafiq serta pengasuh pondok pesantren Kilat, para kiai, para romo sekalian di kampung Sayur, sebentar kemudian lagi para sepuh, para rabu sekalian, terkhusus kepada sahibul bait atau tuan rumah yang saat ini diwakilkan kepada keluarga besarnya, lebih khusus kepada pengantin. Banding makan bersama, Mak. Oh, makan siang. Iya, makan bersama. Silakan bagian makan siang. Kalau setengah 11 kali. Saya bilang ini cuma 2 jam. Mungkin nggak salaman sih. Tentang konsep moning aja dulu. Sekali lagi. Anu jabon rek melaju bola bentar lagi dibutuh. Dia penakan badan kaula Mustafa sareng Uswatun yang baru saja diakad nikah oleh guru kita, kiai ulama kita. Mudah-mudahan pernikahan mereka berdua menjadi pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan syafaat dari junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekiranya Allah mentakdirkan mereka berdua memiliki keturunan, semoga keturunannya menjadi anak yang saleh dan salihah, penyejuk pandangan mata, dan sebagai penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada para ulama salafus salih yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, karena memang kita semuanya yang berada di sini insyaallah rata-rata mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan kelak kita berkumpul bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala wa tabaraka. Para tretan sejen sebetul mujahi terkhusus kepada Ananda Mustafa Uswatun. Tadi itu pembawa acaranya itu agak nganci sekali. Saya dibilang apa? Dari kondang. Itu betul sudah. Karena memang saya sering kondangan, Pak. Saya ini bukan kiai sebenarnya. Cuma daripada kalau punya kan bahaya, Pak. Eki, motor sekelangkong buat gitu. Mustafa bahwa tadi kiai waktu mengakad dan kemudian qaulul ijab dan qaulul kamu menjawab qabil tu nikah wa tazwijal titik-titik dan seterusnya. Sebenarnya pada saat itu kaum Mustafa tidak saja sedang berjanji kepada penghulu sambian benih coma acan tidak pengolu atau acan tidak eksponak sesuatu, tetapi sebenarnya sambian sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berjanji kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil tanggung jawab menjadi seorang imam, dan makmummu hari ini adalah uswatun. Maka pada saat engkau barusan menerima itu, engkau mengqabul, pada saat itulah engkau sedang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah, disaksikan oleh orang-orang salih yang ada di sekitar kita semuanya. Dan kita telah selesai mendoakan ananda kita Mustafa. Mudah-mudahan Mustafa bisa menjadi imam yang baik, imam yang salih, karena imam yang salih akan menentukan apakah makmumnya akan menjadi makmum yang baik. Mustafa bahwa menikah itu mencoba ning akad keempat.
Orang akan paling gampang. Saya banyak gampang nak. Ini paling sekian menit waktunya sama kiai. Akad nikah atau akad yang kamu lakukan paling lama tadi 5 menit paling lama. Tetapi bertanggung jawab terhadap akad yang kau lakukan itu sepanjang hidup. Orang benjeng ini paling apin antara 5 sampai 10 menit. Orang naik haji paling lama 40 hari paling apin. Ini orang naik umrah ini paling apin 2 minggu. Orang yang puasa sebulan. Tapi orang anika itu ibadah sejam kanjeng. Sepanjang hidupmu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan ibadah, salatmu dihitung ibadah yang lebih karena kau telah menambah makmum. Orang yang benjang di tibian pada kebenar orang yang benjang benagi ini pada jauh kecil. Kata Buddha Kiai bilang untuk menyempurnakan amal, menyempurnakan ibadah adalah sepertengahnya adalah pernikahan. Sementara separuhnya adalah ketika memasuki pernikahan. Maka oleh karenanya Mustafa, berhati-hatilah kau nak, bahwa menikah tanggung jawabnya tidak hanya sekedar di dunia, tetapi tanggung jawabnya kelak hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah, potongan hadisnya karena panjang ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap diri dari diri kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan ditanya oleh Allah dan setiap apa yang dimiliki. Mustafa pemimpin bagi istri. Mustafa harus mampu memimpin istri dan anak-anaknya kelak. Begitu juga bahwa Usman itu juga pemimpin dalam rumah tangga. Artinya apa? Masalah rumah tangga itu urusannya Usman itu berdasarkan kepada hasil dari seorang suami yang bernama Mustafa. Karena hari mungkin itu Mustafa. Ini adalah hari yang sangat penting dalam hidup. Engkau sedang mengambil alih tanggung jawab dari Bapak Sanawi. Saya ingat hati Mustafa, karena sampean menakan dari almarhum Bumi. Saya menakan ini Mustafa, karena sampean menikah mungkin, nanti orang dewasa, nanti dari yang tua. Saya makna orang yang tua menikah apa? Harus mampu bijak. Kecil kikir. Sorry, kan berdua ibu. Kira-kira dari gini tak cerita. Saya mau bagaimana? Ini mau dari gini tak cerita. Terus mau malam apa nih kau? Hawa punya pengeterno, punya ini, punya itu biasa. Hawa menikah dengan kayak empat orang lah ngomong ini. Pada selamasan ya lebih. Nanti gitu. Lawan kata nekam ya. Boleh nyobain jambung ya bahasa lagi bahasa. Ngomong. Ini cak kebantir sambil Mustafa. Ini siapa sih? Tidak Adam. Oh iya Tukang kayak Nah, si Adam ini kan tukang tikam. Ini pula bisa orang tuh banyak nih anak ini gitu. Jadi kan penting mah. Artinya apa? Bahwa Allah mempertemukan, menyatukan dalam sebuah pernikahan antara Mustafa dengan Uswatun, itu tujuannya tidak ada lain, agar kemudian di dalam pernikahan dan rumah tangga itu terdapat ketenangan. Supaya undi mereka pikiran letak kucing melulu. Bila salah Gusti Allah pasti kirim Uswatun, inggi Uswatun yang kirimin Mustafa. Supaya saling melengkapi. Inggi suruh nyari yang gini sesampurna gitu, insyaallah tak kira mungkin. Sampurna mereka tergantung lagi. Nah, inggi itu sebenarnya juga. Orang yang lain, orang yang bini nyari orang lagi sesampurna kita mungkin. Kan beda kalimat saya tak sampai dengan gitu. Asal ring laki segitu banyak laki-laki banyak darah. Thank you. Memang banyak ada di sini. Jadi niatkan dulu Mustafa. Niat di dalam hati sampai Mustafa bahwa menikah itu
sebagaimana yang ditulis di atas pintu itu, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah itu adalah salah satu sunnah, bahkan sunnah dari sekian sunnahnya para nabi dan mursalin. Para nabi dan para rasul itu melakukan pernikahan juga, dan itu adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga agar di dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umpamanya seandainya dalam rumah tangga itu terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai kalau berpikir Mustafa, tidak sesuai dengan harapan Mustafa, begitu juga sebaliknya tak sesuai kalau berpengetahuan uswatun, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun lakaran umpamana sampeyan tero unik sesuai kalau napa saya maksud sareng Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan zayyinu manazilakum bis salah wa tilawatil Quran. Maka hiasilah kehidupan rumah tangga kalian, Mustafa dan Uswatun, sengah hiasi kehidupan rumah tangga kalian itu bis salah, jangan lupa ibadah. Karena sebanyak apapun amal dan perbuatan yang kita lakukan, jika di dalamnya tidak dilandasi ibadah yang bernama salat, sujud kepada Allah, yakin bahwa amal yang lain akan menjadi sia-sia. Jadi Mustafa melakaran onggo sampean anian supaya rumah tangga sampean sesuai kalau berkehendak hatinya sampean. Apa yang sampean cita-citakan? Jangan lupa ibadah yang paling penting kibaja. Cek sampai dalam rumah tangga mereka tidak boleh ada kekeliruan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita di hadapan Allah, sehebat apapun maksud saya di hadapan manusia, pun tak ada boleh mereka keliru. Baru sempurna akibat ibadah selain salah hitungan kebanyakan Rasulullah. Supaya hati dan pikiran kita tenang, berumah tangga kita tak puji. Melana anak saya Mustafa hari ini, sebagaimana saya sampaikan di awal, segala minggu ke depan, bahwa sampean makin menikah imam. Mungkin saya imam. Tentulah sampean betul oneng, saya pimpin sampean. Orang bini menikah kerasi payah, terlalu lembek bahaya juga. Lagi kan, mana dia lecak bahaya. Oh itu lecak lagi. Oh bajana gerak. Oh betul bajana gerak. Berjalan lecak. Rafiq sepakat. Dia minta sepakat di ralan dia. Nanti ke penting. Ini juga mendatang melolong sopan. Apa lesona? Namun mungkin untuk pakai guna. Oh guna. Iki Mustafa, sampean niat lillahi taala, nawaitu sampean bertempat, niat sampean itu bahwa sampean menikah itu adalah merupakan bagian dari sunnatullah dan itu dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullahnya kita ini tidak bisa dihindari yang menikah. Pola kita kita abdi gitu. Beda. Oke, oke ini enggak kesokan. Pola sih beda. Mana kena daerah beda. Lagi beda ngomong kan ya. Beda. Orang siapa gitu. Apa aja telur ayam kampung banyaknya grafik. Jadi Mustafa, saya mungkin tidak bisa berlama-lama karena terlalu janji. Pengabawa lagi bahwa tentunya tak bisa ambil karena mereka juga janji saling penangkan di sederhana sehat dengan itu karena lasaran itu diberi kegiatan termasuk itu semua ranah. Jadi boleh cuma aning berdepan anak hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial untuk Mustafa bahwa Rasulullah pernah menyampaikan ini dan didengarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bi khayri ma nas." Maukah kamu itu aku kasih kabar harta apakah yang paling mahal? Mungkin penganggapan dan berdasarkan panjenengan itu kisah paling larang ini emas, ini ima berlian, ini ima istana atau selain. Ternyata dulu Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, harta yang paling mahal itu adalah al-mar'atus salihah. Dunya saya paling larang, harta saya paling tak ada nilai saking larang agak ditong orang gini sesuatu. Kan gampang mungkin kata semoga jadi anak soleh, semoga jadi anak soleh. Lalu Rasulullah idza nazar ilaiha sabat. Mun sampian ngabes de orang bini itu. Maksudnya rajin sampian bejila bini orang. Mun sampian ngabes de bini sampian meseneng ka aja sampian. Makin kan pada Amsterdam. Senapa tahun saya keluarga kita? 45 tahun. Makin nomor senapa? 61. Segitu gitu. Ibu nomor pantas lah dari cara gambar. Umur 16 tahun lah nikah. Wah terbanggar kan gitu. Pada zona yang macam. Makin 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Makin boleh coba tanya dari sambil. Mun empuk pada ngemesam ke sambil pergi lagi dulu. Saya nanya lebih di bakun saya. Jangan ngomong nama sambil. Beberapa tahu iki jangan tarik. Dapat apa ke normal nih. Oh, nama si normal gitu. Si normal. Si nomor 2, si nomor hitung gitu. Jadi mun dulu sampean ngabes koreng bini, paling pesen nang ate, Pak. Biasa saya seneng ate, paling setahun 2 tahun, Pak. Pernikahan baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Ini kayak salpa. Nah, apa yang gitu? Hawa-hawanya sebenarnya kayak gitu, kayak salpa. Si nomor 2, wa idza amaraha mun sampean merintah, dek bini sampean pas taat ada perintah sampean. Mustafa mun sampean merintah ke rajin sampean, dek bini sampean perintahlah kepada perintah yang memang sudah sesuai dengan aturan dan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sekira perintah sampean mereka tak tepat hukum Allah cak perintah. Mun keliru dah hukum Allah dan Rasulullah cak perintah. Perkara saya maksud di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mun perintah setiap manfaat ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor 3 wa idza ghaba anha hamid. Mun sampai sampian jauh dari diri sampean jauh dari sampean. Uswatun. Saya nomor 3 mun sampean jauh dari Mustafa atau Mustafa jauh dari sisimu. Ketika engkau mau mampu menjaga akhlakmu, mampu menjaga pandangan matamu, mampu menjaga ucapanmu, mampu menjaga sikapmu, mampu menjaga perilakumu, maka salah satu syarat yang nomor 3 adalah ketika istri jauh dari suami, suami jauh dari istrinya, kemudian dia mampu menjaga akhlak dan sikap serta ibadahnya, maka dia termasuk kepada seorang wanita salihah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan uswatun hasanah dijadikan oleh Allah sebagai wanita salihah, sebagai tiang tegaknya sebuah rumah tangga dan tiang tegaknya sebuah masyarakat, dan paling akhir adalah tiang tegaknya sebuah bangsa dan negara yang kita cintai bernama Indonesia. Nah, ini di samping kita hadir bersama kita Pak Kepala Desa terpilih. Nah, ini bukan yang disebut pemimpin, bukan cuma kepala desa, Mustafa. Ini jelas-jelas nikah keberi saya pilih. Ini kan menang beri. Wah, ini untuk segala langsung Pak Kades. Berarti Pak Kades yang hadir Kak Dinto berarti menghormati para sahabat-sahabat yang kemarin milih. Apalagi mendengarin amplop. Oh Pak Kades, apalagi mendengarin amplop. Tadi dia para gubernur mana? Udah mendengarin tempe. Kan itu? Bawa korban esen kan dia ini menamplop dia banyak compo. Engki cenyak banyak Pak Kades sedikit kan saus. Thank you ya. Masuk. Kalau mau udah semua kamu dengan dia. Saya karena penakan dari ibu. Penakan kan saya enggak lewasin di kalian apa terlek anu gendong. Saya enggak sambil memimpin kalau pemimpin yang benar. Mudah-mudahan pemimpin yang baru kita pilih menjadi pemimpin yang jujur, yang adil dan amanah. Paling terakhir nasihat Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Sayyidul Umam Qadimuhum, bahwa Wasil atau Muhammad Wasil yang baru saja terpilih sebagai Kades,
sampean itu harus menjadi pelayan bagi umat. Bukan minta dilayani, tetapi harus mampu menjadi pelayan bagi umat. Jangan sampai lupa amplopnya untuk Pak Purnomo nanti ya. Nah, itu saya paling terakhir. Saya belum pakai. Beliau tidak bawa uang ke sini. Siapkan rekening saja dia. Coba masih bentar rekening listrik. Walau Rofi itu juga ada diminta gitu. Kan oh sebentar saja. Oh Pak motor mencuri dengan itu. Kami itu dan bukan itu. Jadi sekali toh dan kulit tak bisa berpanjang lebar kedudukan karena makinlah para pukul 11. Tapi yang paling penting bahwa Ananda Mustafa, jagalah pernikahanmu nak, jagalah istrimu. Saya kocak jaga menikah, berdipah jaga supaya tak kemarin. Bentar saya kocak jaga menikah sampai istrimu itu ada peluang untuk berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jagalah istrimu dengan sebaik-baiknya, sebab suami yang baik adalah suami yang mau berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun ini singkat, karena memang kami sini sedang pulang, yang dua juga dia juga dan nambah ini, pola berikutnya, nah nambah dia sih. Nama kita Punten pada jasa tapi tidak asik kita tapi siapa yang